Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama bulan suci Ramadan, berbagai instansi pemerintah di Amerika Serikat mengadakan acara buka puasa bersama, termasuk di gedung Kongres Amerika Serikat. Gedung yang menjadi simbol perwakilan rakyat ini juga menjadi tempat diskusi antaragama di ibu kota Amerika Serikat. Acara buka puasa antaragama di gedung Kongres Amerika Serikat bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Para peserta dari berbagai latar belakang agama berkumpul untuk berbuka puasa bersama, berdiskusi, dan memperkuat hubungan antar komunitas. Kehadiran acara seperti ini di gedung Kongres menunjukkan komitmen pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung keragaman dan kebebasan beragama. Selain itu, acara ini juga menjadi platform bagi para pemimpin agama dan masyarakat untuk berbagi pandangan dan pengalaman, serta mencari solusi bersama untuk isu-isu yang dihadapi oleh komunitas mereka. Dengan diadakannya acara buka puasa antaragama di gedung Kongres, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik antarumat beragama dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat Amerika Serikat yang multikultural. Jejak sejarah buka puasa bersama di gedung Kongres Amerika Serikat. Tradisi buka puasa bersama di Amerika Serikat memiliki sejarah panjang, dimulai sejak era Presiden Thomas Jefferson pada 9 Desember 1805, ketika beliau menggelar jamuan makan malam yang bertepatan dengan waktu berbuka puasa bagi seorang diplomat Tunisia. Gedung Putih merencanakan acara buka puasa bersama komunitas Muslim Amerika. Namun, acara tersebut dibatalkan setelah sejumlah tokoh Muslim menolak undangan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Amerika Serikat terkait konflik di Gaza. Sebagai gantinya, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin komunitas Muslim dan Arab Amerika, serta dokter yang baru-baru ini membantu pasien di Gaza. Selain itu, selama Ramadan, komunitas Muslim di Amerika Serikat sering mengadakan acara yang melibatkan berbagai kelompok agama untuk memperkuat hubungan antaragama. Misalnya, komunitas Muslim di Greater Lafayette, Indiana memanfaatkan Ramadan untuk menjalin hubungan harmonis dengan komunitas lain, baik lokal maupun global. Acara buka puasa bersama dan diskusi antaragama selama Ramadan di Amerika Serikat mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan antar komunitas dan mempromosikan pemahaman lintas budaya serta toleransi beragama. Namun, pada kesempatan lain, sejumlah pemimpin komunitas Muslim Amerika Serikat menolak hadir dalam agenda buka puasa bersama tahunan di Gedung Putih. Penolakan terjadi sebagai bentuk protes terhadap sikap dukungan Presiden Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam genosida di Gaza. Kritik ini mencuat pada acara tersebut. Penolakan tersebut salah satunya dilakukan oleh komunitas Muslim di Amerika Serikat yang terdiri dari Dewan Advokasi untuk Hak-Hak Sipil Muslim, Council on American Islamic Relations, CAIR. Komunitas Muslim Amerika telah mengatakan sejak awal bahwa mereka tidak mau satu meja dengan Gedung Putih yang membiarkan Israel membantai rakyat Palestina di Gaza. Tidak peduli berapa banyak pertemuan yang kita lakukan, tidak peduli berapa banyak orang yang hadir, tidak peduli berapa banyak pembicaraan yang dilakukan, Gedung Putih menolak untuk melakukan perubahan, ujar Habeh. Dalam laporan Washington Post, Mgage, sebuah kelompok Muslim, berharap pemerintahan Amerika Serikat bisa menggunakan pengaruhnya terhadap Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza, yaitu dengan menyerukan gencatan senjata segera dan permanen. White House, Gedung Putih, merupakan istana kepresidenan Presiden Amerika Serikat sehingga gedung ini merupakan kediaman resmi Presiden Amerika selama ia menjabat jadi seorang presiden. White House ini juga berfungsi sebagai kantor utama tempat Presiden Amerika Serikat bekerja. White House terletak di ibu kota Amerika yakni Washington DC. Istana kepresiden Amerika ini memiliki tradisi unik untuk merayakan Ramadan yakni White House Iftar Dinner atau tradisi buka bersama di White House. Tradisi ini dimulai pada tahun 1996 di masa Presiden Bill Clinton. Acara berbuka puasa bersama di White House ini dihadiri oleh orang-orang Muslim terkemuka di Amerika, politikus, masyarakat dari komunitas Muslim dan juga para mahasiswa.
Tradisi ini terinspirasi oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai Presiden Amerika pertama yang mengundang Sidi Soliman Meli-Meli, seorang negarawan dari Tunisia, yang juga merupakan seorang Muslim, untuk makan bersama di White House. Namun, pada saat itu Sidi Soliman Meli-Meli sedang melaksanakan puasa Ramadan, sehingga jamuan makan ini dilaksanakan setelah Sidi Soliman Meli-Meli berbuka puasa. Tradisi ini kemudian terus berlanjut di masa pemerintahan George W. Bush. Di tahun 2001, bahkan Presiden Barack Obama pun melanjutkan tradisi di tahun 2009. Namun, pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Presiden Trump menolak untuk melaksanakan White House Iftar Dinner. Islam di benua Amerika masuk dari para imigran budak yang dikirim ke Amerika melalui beberapa gelombang. Islam diperkirakan masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menemukan benua ini pada 21 Oktober 1492. Dalam beberapa catatan sejarah, agama Islam diperkirakan sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, seperti suku Iroquois dan Algonquin, sejak tahun 900 Masehi. Meski demikian, ada pula versi lain yang menyatakan Islam di Amerika masuk pada abad ke-16. Saat itu diketahui terdapat dua Muslim pertama di Amerika Utara yang bernama Estevanico dan Azamor. Kehadiran orang Islam di Amerika diperkirakan makin banyak di antara tahun 1875 hingga 1912 sebagai gelombang pertama. Mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dulunya negara tersebut bagian dari Suriah Raya di bawah kendali kekhalifahan Turki Utsmani, Ottoman. Usai kekhalifahan ini runtuh pada Perang Dunia I, terjadi migrasi gelombang kedua kaum muslimin Timur Tengah ke Amerika, yang juga dimulainya kolonialisme Barat ke Timur Tengah. Secara umum, para peneliti sejarah berpandangan kedatangan imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang berbeda inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas. Di kota Chicago berdiri Islamic Institute. Gedung ini merupakan proyek organisasi konferensi Islam internasional yang berkedudukan di Jeddah. Gedung ini dilengkapi dengan perpustakaan, ruang kuliah, aula, dan kelengkapan lainnya untuk belajar Islam. Islamic Center ditemukan pula di Los Angeles sebagai pusat ceramah dan aktivitas Islami lainnya. Sementara itu terdapat Islamic Society of North of America, ISNA, di Mansfield, Indianapolis, Amerika Serikat. Organisasi ini merupakan pusat studi Islam yang memiliki masjid dengan kapasitas untuk menampung hingga 1.000 jamaah. Islam di Amerika setelah sekian lama memperoleh tempat khusus dalam masyarakat setempat. Kaum muslim di sana dinilai memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan. Tokoh-tokoh muslim juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan di jajaran petinggi Amerika Serikat. Sebagai contoh, Keith Ellison adalah anggota Kongres Muslim yang kali pertama dilantik di Amerika. Dia menjadi perwakilan dari distrik 5 Minnesota. Keith diambil sumpahnya menggunakan salinan kitab suci Al-Quran milik Thomas Jefferson. Salah satu wilayah yang perkembangan Islamnya pesat ada di negara bagian Texas. Di wilayah Amerika tersebut, Islam menjadi agama terbesar kedua yang diterima dan dihormati.